Halo semuanya, apa kabar? Masih bersama Kak Bintang di sini. Kali ini kita akan bahas 10 soal eksponen ya. Semoga semakin menambah pemahaman kalian tentang eksponen. Oke, langsung saja soal nomor 1 ini berkaitan dengan sifat-sifat eksponen. Nah, coba perhatikan bentuk soalnya. Bentuk sederhana dari 24 A pangkat min 7 B pangkat min 2 dikali C dibagi dengan 6 A pangkat min 2 B pangkat min 3 dikali C pangkat min 6. Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah lihat di sini ada 24. Nah, 24 sama 6 ya. Berarti ini bisa kita sederhanakan dulu. 24 kita bagi dengan 6 berarti hasilnya adalah 4. Oke. Kemudian fokus ke variabelnya, ada A pangkat min 7 dibagi dengan A pangkat min 2. Nah, sesuai dengan sifat eksponen, kalau ada pembagian eksponen, basisnya sudah sama, maka pangkatnya dikurang. Jadi gini, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M dikurangi N. Nah, ini sifat yang kita pakai ya. Sehingga A-nya yang atas pangkat min 7. Kita kurangi dengan pangkat yang bawah, min 2. Hati-hati, ini ada min ketemu min ya. Terus B-nya juga sama, B-nya yang atas pangkat min 2 dikurangi dengan pangkat yang bawah, min 3. C-nya sama, C yang atas, nah hati-hati, kalau nggak ditulis berarti di situ sebenarnya ada 1. Kita kurangi dengan yang bawah, min 6. Oke, berikutnya kita sederhanakan pangkatnya. A pangkat min 7 min min. Nah, min ketemu min jadi plus ya. Min 7 plus 2 berarti min 5. B-nya min 2 min min 3 berarti min 2 plus 3. Min 2 plus 3 berarti B-nya pangkat 1. Pangkat 1 nggak usah kita tulis. C-nya 1 min min 6 berarti 1 tambah 6. Berarti C-nya pangkat 7. Tinggal langkah terakhir, karena di sini semuanya bentuk jawabannya dalam pangkat positif, berarti kita rubah dalam pangkat positif. Di sini ada A pangkat min 5, berarti pangkat positifnya di bawah dia. Berarti bisa kita tulis hasil akhirnya adalah 4, B pangkat 1, C-nya pangkat 7, nah, pangkat 5-nya kita taruh di bawah, A pangkat 5. Nah, berarti jawaban yang benar adalah D. Nomor 2, nilai dari 2 kali 3 pangkat 2 ditambah 1/3 pangkat min 2 dipangkatkan lagi 2/3. Nah, ini yang perlu kita cermati nih. Ada pangkat di bawah, bentuk eksponen di bawah, tapi dia pangkatnya min. Ya, ini sama aja dia dengan naik nanti ya. Jadi sama aja dengan bisa kita tulis kayak gini dia. Berarti 2, kita hitung langsung ya, 2 kali 3 pangkat 2, 3 pangkat 2 itu kan 9 kali 2 berarti berapa? 18. Ditambah dengan, nah 1/3 pangkat min 2, pangkatnya min, berarti sama aja dia pindah ke atas, dia pangkatnya jadi positif. Sama aja dengan 3 pangkat 2. Dipangkatkan lagi 2/3. Kita bagi, nah yang bawah 6 dikali 2 tambah 1/4. 2 tambah 1/4 itu kan, nah kita kali 4 kali 2 8, 8 ditambah 1 berarti 9/4 ya. 9/4 pangkatnya min setengah. Nah, ini ada bentuk min lagi pangkat tapi di bawah. Sama aja dengan dia naik ke atas nanti ya. Jadi bisa kita tulis kayak gini. 18 ditambah 3 pangkat 2 9 berarti kan 27. 27-nya dipangkatkan 2/3 dibagi 6. Nah, 9/4 pangkat min setengah dia pindah ke atas jadi pangkat setengah dikali 9/4 pangkat setengah ya. Jadi pangkat min dia kalau pindah ke atas dia berubah tanda. Oke, kita lanjut. 27 dipangkatkan 2/3. Nah, berapa hasilnya? 27. Nah, mikirnya gini. 27 itu berapa pangkat 3 ya? Jadi cluenya ada di penyebut pangkatnya nih. Ini kan per 3, berarti mikirnya 27 berapa pangkat 3? Nah, 27 itu 3 pangkat 3. Nah, jadinya gini. 2/3 dipangkatkan lagi 2/3 dibagi 6.
dikali 9/4 pangkat setengah. Pangkat setengah itu kan artinya akar. Berarti akar 9/4. Nah, karena ini akar, hati-hati, berarti ada plus minus di sini ya. Plus minus 3/2. Ini dikali ya. Oke. Kita sederhanakan yang depan. 3 pangkat 3 dipangkatkan 2/3. Nah, pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. Sehingga ini bisa kita sederhanakan. Tinggal 3 pangkat 2, 9/6 dikali dengan plus minus 3/2. Oke, tinggal kita coret. Ini 3 sama 6 bisa disederhanakan. Berarti 2. Sehingga hasilnya plus minusnya kita taruh depan ya. Plus minus yang atas jadi 9/2 kali 2 yang bawah berarti 4. Berarti hasilnya bisa 9/4 atau min 9/4. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Nomor 3. Ini soal persamaan eksponen. Jika 2 pangkat 3A plus 1 sama dengan 128 dan 3 pangkat B-5 itu sama dengan 243, yang ditanyakan maka nilai dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, dasar dari persamaan eksponen itu kita harus menyamakan basis dari ruas kiri dan kanan. Jadi langkah pertama ini mudah ya. 2 pangkat 3A plus 1 sama dengan 128. Maka kita mikirnya 128 ini 2 pangkat berapa ya? Nah, 2 pangkat 3A plus 1 sama dengan 128. Nah, 2 pangkat 3A plus 1 sama dengan 128 itu kan 2 pangkat 7. Nah, kalau basisnya sudah sama nih, maka pangkatnya juga akan sama. Sehingga kita peroleh 3A plus 1 itu 7. Nah, tinggal kita sederhanakan, kita cari A-nya. Berarti kan di sini 3A sama dengan satunya pindah ke kanan jadi min. 7 min 1 itu 6. Sehingga A-nya adalah 6 dibagi 3. Berarti 2. A-nya sudah dapat. Dengan cara yang sama, persamaan keduanya juga kita samakan basisnya. 3 pangkat B-5 itu sama dengan 243. Nah, kita harus mikir nih, 243 itu 3 pangkat berapa ya? Oke, 343 itu adalah 3 pangkat 5 ya. Nah, sehingga sama seperti yang persamaan sebelumnya, kalau basisnya sudah sama, ini kan sama-sama 3, jadi kita tinggal menyamakan pangkatnya aja. Berarti B-5 sama dengan 5, sehingga B-nya adalah min 5-nya pindah ke kanan jadi plus 5 tambah 5 10. Nah, sudah dapat A dan B-nya, tinggal kita cari yang ditanyakan. A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, A kuadrat 2 kuadrat itu kan 4. Ditambah B kuadrat 10 kuadrat itu 100. Nah, sudah dapat. Jawabannya adalah 104. Jawaban yang tepat adalah A. Nomor 4, nilai X yang memenuhi persamaan 8 pangkat setengah X plus 2 sama dengan 1 per akar 3 dari 64. Nah, ini kita ketemu lagi dengan persamaan eksponen. Ingat baik-baik. Langkah pertama mengerjakan persamaan eksponen adalah dengan menyamakan basis kedua ruas. Ya, yang sebelah kiri di sini ada basis 8, yang sebelah kanan di sini ada 64. Nah, kita tahu kan 64 itu adalah 8 kuadrat. Berarti ini bisa kita jadikan sama-sama basis 8. Oke. Kita lanjut. Berarti ini 8 ruas kiri ada 8 pangkat setengah X plus 2 akan sama dengan, nah, 64 itu 8 pangkat 2. Kemudian di akar 3 artinya kan pangkat sepertiga. Berarti 8 pangkat 2-nya ini dipangkatkan lagi sepertiga. Karena pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali, jadinya 8 pangkat 2/3.
Tapi karena posisinya di penyebut, lihat ya, ini kan 1 per gitu kan, akar 3 dari 64 di penyebut, maka dia naik jadi pangkat min. Jadi ruas kanan ini 8 pangkat min 2 per 3. Nah, karena ruas kiri dan kanan sudah sama basisnya, sama-sama 8, kita tinggal menyamakan pangkatnya. Ruas kiri pangkatnya setengah X plus 2, ruas kanan min 2 per 3. Oke, tinggal kita selesaikan. Setengah X sama dengan min 2 per 3. 2-nya pindah ke kanan jadi min 2. Berarti setengah X sama dengan min 2 per 3 min 2. Berarti berapa ini? Min 2, kalau ini min 3 kali 2 min 6, berarti min 8 per 3. Nah, dari sini supaya kita bisa mendapatkan nilai X-nya, kan kita tinggal kalikan aja kedua ruas dengan 2, biar setengah dari ruas kirinya hilang ya. Sehingga kita akan dapatkan X sama dengan min 16 per 3. X-nya min 16 per 3 kita jadikan pecahan, berarti min 51 per 3. Nah, jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 5, diketahui persamaan eksponen sebagai berikut. 25 pangkat X ditambah 25 pangkat X. Nah, terus sampai berapa kali ini ya? 1, 2, 3, 4, 5. Karena di sini 25 pangkat X-nya ada 5, bisa kita tulis gini. 5 dikali 25 pangkat X. Nah, sama dengan 5 pangkat 2021. Nah, hati-hati ya. Ini sering salah. 25 pangkat X ditambah kayak gini bukan berarti ini 25 pangkat X pangkat 5, enggak ya. Tapi ini kan ada 5 banyaknya kan ya. Jadi 5 kali 25 pangkat X. Nah, berikutnya kita jadikan basis 5. Berarti kan ini 5 pangkat 1. 25 itu kan 5 pangkat 2. Karena dipangkatkan X ya jadinya 5 pangkat 2X. Itu sama dengan 5 pangkat 2021. Nah, dikali yang ruas kiri, lihat ini 5 pangkat 1 kali 5 pangkat 2X, kalau dikali pangkatnya ditambah. Ya, jadinya 5 pangkat 2X plus 1. Sama dengan 5 pangkat 2021. Nah, ini basisnya sudah sama. Tinggal kita samakan pangkatnya. 2X plus 1 itu 2021, berarti 2X-nya adalah 2020, sehingga X-nya adalah 1010. Nah, gimana, mudah bukan? Jawaban yang tepat adalah B. Kita sampai pada soal eksponen jenis soal UTBK. Ini soal SNMPTN tahun 2012, kodenya 121. Jika A dan B adalah bilangan bulat positif yang memenuhi A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 dikurangi 2 pangkat 19. Nah, cara mengerjakan soal ini adalah kita faktorkan ke pangkat yang terkecil nih. Nah, kita kan tahu bahwa pangkat ini 2 pangkat 20 itu kan bisa kita pecah menjadi 2 pangkat 19 dikali dengan 2 pangkat 1. Kenapa bisa seperti ini? Karena kan kalau dikali pangkatnya nanti tambah 19 tambah 1, ini kan jadinya berapa? 2 pangkat 20. Nah, sehingga kita bisa pecah kayak gitu. Kita tulis lagi soalnya. A pangkat B itu 2 pangkat 20 dikurangi 2 pangkat 19. Kita pecah, 2 pangkat 19 dikali 2 pangkat 1 dikurangi 2 pangkat 19. Nah, karena depan belakang sama-sama punya 2 pangkat 19, berarti kan bisa kita faktorkan 2 pangkat 19 kurung besar. Nah, yang depan kalau kita keluarin 2 pangkat 19, berarti yang tersisa adalah 2 pangkat 1. Dikurangi, nah yang belakang karena 2 pangkat 19 sendirian berarti ya 1. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 19 dikali yang belakang 2 pangkat 1 min 1. Kan 1 ini hasilnya. Berarti ya ini dikali 1, atau hasilnya 2 pangkat 19. Jadi kita tulis A pangkat B
itu ternyata adalah 2 pangkat 19. Sehingga ya A-nya adalah 2, sedangkan B-nya kan pangkatnya berarti 19. Nah, yang ditanyakan A plus B. A plus B berarti 2 tambah 19. 2 tambah 19, 21. Nah, mudah kan? Jadi jawaban yang tepat itu adalah D ya. Nomor 7. Nah, ini soal SBMPTN tahun 2016. Jika A pangkat 2X sama dengan 2, maka A pangkat 5X dikurangi A pangkat min 5X dibagi A pangkat 3X ditambah A pangkat min 3X. Nah, coba kalau kita cermati, di sini pangkat yang diketahui pangkatnya genap. Sedangkan yang ditanyakan, ini ada pangkat 5X, ada pangkat 3X, semuanya pangkatnya ganjil. Maka idenya kalau kita pengen mengerjakan soal ini adalah bagaimana caranya nanti pangkat yang ditanyakan itu bisa menjadi genap. Karena yang diketahui di sini A pangkat 2X pangkatnya genap. Nah, kita bisa pakai sifat aljabar, sifat distributifnya. Jadi A pangkat 5X dikurangi dengan A pangkat min 5X, kita bagi dengan A pangkat 3X sesuai soalnya ya, ditambah A pangkat min 3X. Nah, ini kita kali aja dengan 1, tapi satunya supaya pangkatnya menjadi genap, kita kali dengan A pangkat 5X per A pangkat 5X. Nah, kenapa 5X? Ya nanti karena kalau ini kita kali dengan sifat distributif, pangkatnya kan ditambah, ganjil tambah ganjil kan jadinya genap ya. Jadi nanti kita kali 1 per 1 dengan pakai sifat distributif. Yang bawah juga sama, ini kita kali 1 per 1 supaya pangkatnya menjadi genap. Oke, kita kali yang atas, A pangkat 5X dikali A pangkat 5X ya, jadinya A pangkat 10X dikurangi A pangkat min 5X tambah 5X habis jadi pangkat 0. Yang bawah kita bagi 3X tambah 5X jadinya A pangkat 8X ditambah dengan A pangkat min 3X kali A pangkat 5X jadinya A pangkat 2X. Nah, langkah berikutnya kita tinggal pecah tuh. A pangkat 10X itu kan sebenarnya A pangkat 2X yang dipangkatkan 5. Kan 2 kali 5 10 ya. Nah, di sini kita sudah muncul bentuk A pangkat 2X-nya nih sesuai yang diketahui. Dikurangi dengan A pangkat 0 1, kita bagi dengan A pangkat 8X. A pangkat 8X itu A pangkat 2X yang dipangkatkan 4. Ya. Ditambah dengan A pangkat 2X. Ya, A pangkat 2X sesuai yang diketahui. Oke, tinggal kita substitusi. A pangkat 2X-nya adalah 2, 2 dipangkatkan 5, berarti 2 pangkat 5 itu 32 dikurangi 1 dibagi yang bawah 2 pangkat 4, berarti kan 16 ditambah dengan A pangkat 2X-nya adalah 2. Sehingga hasil akhirnya 32 kurangi 1 ya 31 dong, dibagi dengan 16 tambah 2 adalah 18. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang jika akar 3 dari 4 pangkat X plus 1 sama dengan 2 akar 8 pangkat X, maka nilai X sama dengan, nah untuk menyederhanakan bentuk akarnya kita bisa pakai sifat dari eksponen. Ingat ya, kalau ada akar dari A pangkat M, akar M dari A pangkat N, itu kan sama aja dengan A pangkat N dibagi M. Sehingga ini bisa kita sederhanakan. Yang ruas kiri itu kan sama aja dengan bentuk 4 pangkat X plus 1 dibagi 3. Ya. Sama dengan, nah yang ruas kanan ini akar kalau nggak dituliskan sebenarnya akar kuadrat. Jadi di sini sebenarnya ada angka 2. Berarti 2 dikali 8 pangkat X per 2. Nah,
Ini sudah dalam bentuk pangkat pecahan. Langkah berikutnya tinggal kita jadikan basis 2. Ingat ya, prinsipnya tetap sama seperti soal-soal yang awal tadi. Kalau ada persamaan eksponen, maka basis wajib sama kedua ruas. 4, 2 sama 8. Kita jadikan basis 2 semua. 4 itu adalah 2 pangkat 2, berarti 2 pangkat 2 kurung kita pangkatkan X plus 1 per 3. Sama dengan 2 pangkat 1 dikali 8. 8 itu 2 pangkat 3. Dipangkatkan lagi X per 2. Oke, sederhanakan pangkatnya semuanya. Berarti jadinya adalah 2 pangkat dikali 2X plus 2 dibagi 3 sama dengan 2 pangkat 1 ditambah 3X per 2. Nah, sekarang basisnya sudah sama nih, sama-sama 2. Kita tinggal menyamakan pangkatnya. Oke, kita tulis di sini ya. Berarti 2X plus 2 dibagi 3 itu sama dengan 1 ditambah 3X per 2. Nah, biar nggak ada per-pernya gini, kita kali aja kedua ruas dengan ini ada 3 sama 2, berarti kita kali 6. Ruas kiri kita kali 6, 6 bagi 3 2, 2 kalikan yang atas berarti jadinya 4X plus 4 itu sama dengan 6 kali 1 6, 6 bagi 2 3, 3 kali 3X berarti 9X. Nah, tinggal kita sederhanakan. X-nya tak buat di ruas kanan, berarti 9X kurangi 4X adalah 5X. 6-nya pindah ke kiri, 4 dikurangi 6 jadinya min 2. Oke, sehingga kesimpulannya apa? Berarti X-nya akan sama dengan min 2 per 5. Nah, jawaban yang tepat adalah yang E ya. Oke, kita sampai pada soal nomor 9. Ini adalah soal Undip tahun 2017. Di sini kita ketemu dengan eksponen berbasis 4 sama 8. Nah, untuk mengerjakan soal ini berarti nanti kita kerjakan, kita samakan basisnya dengan basis 2. Kenapa? Karena 4 itu kan 2 pangkat 2, sedangkan 8 itu adalah 2 pangkat 3. Jadi persamaannya bisa kita tulis ulang gini, 4 pangkat X artinya apa? Berarti artinya adalah 2 pangkat 2X ditambah 4 pangkat min X, ya sama aja, cuman pangkatnya negatif, 2 pangkat min 2X. Ini sama dengan 7. Sedangkan yang ditanyakan ini adalah bentuk dari 2 pangkat 3X ditambah dengan 2 pangkat min 3X. Nah, ini yang ditanyakan berapa hasilnya nanti ya. Nah, 2 pangkat 2X itu kan sebenarnya 2 pangkat X yang dikuadratkan. Jadi yang diketahui ini sebenarnya adalah 2 pangkat X yang dikuadratkan. Nah, kita nanti butuh 2 pangkat X nya ini nanti untuk menyelesaikan yang 2 pangkat 3X nya itu. Ditambah dengan 2 pangkat min 2X ini juga sama, 2 pangkat min X yang dikuadratkan. Ini sama dengan 7. Nah, di sini kita ketemu dengan bentuk jumlah kuadrat. Nah, di dalam aljabar ingat kembali, kalau ada A kuadrat ditambah dengan B kuadrat, ini kan bisa dijabarkan menjadi apa? A plus B kuadrat min 2AB. Nah, nanti nih lihat yang ditanyakan ini kan sama aja dengan apa? 2 pangkat X dipangkatkan 3 ditambah dengan 2 pangkat min X pangkat 3. Nah, ini sebenarnya yang ditanyakan. Jadi ada bentuk perpangkatan 3. Jadi pada akhirnya nanti kita kembali akan pakai aljabarnya lagi. Kalau ada A pangkat 3 ditambah dengan B pangkat 3 itu akan sama dengan A plus B pangkat 3 dikurangi 3AB dikali A plus B. Nah, ini ya, ingat kembali konsep aljabarnya. Oke, sekarang kita jabarkan yang diketahui dulu. 2 pangkat X ini sebagai A-nya, 2 pangkat min X sebagai B-nya. Berarti bisa kita selesaikan menjadi apa? 2 pangkat X kuadrat tambah 2 pangkat min X kuadrat akan menjadi
A plus B berarti 2 pangkat X ditambah 2 pangkat min X kuadrat min 2AB min 2 kali 2 pangkat X kali 2 pangkat min X. Ini sama dengan 7. Oke, kita selesaikan. 2 pangkat X ditambah 2 pangkat min X kuadrat dikurangi. Nah, ini ada bentuk 2 pangkat X dikali 2 pangkat min X. Ini kan berarti 2 pangkat 0, ya kan? X dikurangi X habis jadi 0. 2 pangkat 0 1, sehingga tinggal 2 sama dengan 7. 2 pangkat X ditambah 2 pangkat min X kuadrat. Nah, min 2 nya pindah ke kanan berarti jadi 9. Sehingga kita dapatkan 2 pangkat X ditambah 2 pangkat min X akan sama dengan, biar kuadratnya hilang, kedua ruas kita akar, berarti akar 9. Akar 9 plus minus 3. Nah, tapi di sini lihat, kalau kita lihat opsi jawabannya semua positif, berarti kita ambil yang positif ya, 3. Oke, kita sudah dapatkan informasi ini. Sekarang kita jabarkan nih yang pangkat 3 tadi. Oke ya, kita taruh di bawah sini. A pangkat 3 ditambah B pangkat 3, hasilnya adalah A plus B pangkat 3. Ingat ya, A nya 2 pangkat X, B nya 2 pangkat min X. Jadinya berarti 2 pangkat X ditambah 2 pangkat min X pangkat 3 min 3AB min 3 kali 2 pangkat X kali 2 pangkat min X dikali A plus B. 2 pangkat X ditambah 2 pangkat min X. Oke, masih kelihatan ya. Sehingga, nah, 2 pangkat X ditambah 2 pangkat min X nya tadi adalah 3. Kita substitusikan hasil yang bawah ini, berarti 3 pangkat 3 min, nah ini ada bentuk lagi yang pangkatnya 0 habis, berarti 3 yang terakhir dikali 3, berarti 27 dikurangi 9, sehingga jawabannya adalah 18, sesuai dengan opsi yang B. Soal nomor 10. Diketahui M, N, dan K adalah bilangan real sehingga memenuhi sistem persamaan. Wah, yang pertama ada akar 5 pangkat M min 2N min K itu sama dengan 25. Sedangkan yang kedua 25N tambah pangkat N plus K itu sama dengan 5. Yang ditanyakan adalah nilai dari 5 pangkat M dibagi dengan 5 pangkat N. Nah, ini soal undip tahun 2019. Nah, perhatikan di sini yang ditanyakan itu pembagian eksponen. Nah, ini kan sebenarnya sama aja dengan apa? 5 pangkat M kan gitu ya. Dikurangi dengan N, kan gini sebenarnya dibalikan. Jadi kita di sini kuncinya adalah mencari bentuk 5 pangkat M dikurangi N. Nah, ini yang sama dengan berapa yang ditanyakan dalam soal. Oke. Karena di persamaan yang pertama di situ ada bentuk akar, maka supaya akarnya hilang, kita bisa aja mengkuadratkan kedua ruas ya. Jadi tetap cara itu boleh dipakai. Berarti kalau kita kuadratkan kedua ruas, ruas kiri dikuadratkan, akarnya hilang. Jadinya 5 pangkat M min 2N min K sama dengan 25 dikuadratkan. 25 kuadrat adalah 625. Berikutnya, sederhanakan menggunakan persamaan eksponen. Tetap basisnya samakan ruas kanan dan kiri. Berarti 5 pangkat M min 2N min K sama dengan 625 adalah 5 pangkat 4. Nah, dari sini kita dapatkan bentuk apa? M dikurangi 2N min K itu sama dengan 4. Oke, kita dapatkan satu persamaan di sini. Berikutnya 25 pangkat N plus K itu sama dengan 5. Kita selesaikan, kita samakan basisnya juga. Oke, kita taruh di atas ini ya. 25 itu 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi N plus K sama dengan 5 pangkat 1 ruas kanan. Ruas kiri jadinya 5 pangkat
2N plus 2K sama dengan 5 pangkat 1. Artinya 2N ditambah 2K-nya itu sama dengan 1. Oke, kita sudah dapatkan dua persamaan di sini. Langkah berikutnya, karena kita butuh M dan N-nya, ya kalian boleh eliminasi, boleh juga substitusi ya. Oke, kita coba eliminasi. Nah, taruh di bawah ya. M-2N-K sama dengan 4, kemudian ada 2N ditambah 2K sama dengan 1. Nah, karena kita hanya butuh M dan N-nya, berarti yang kita eliminasi adalah K-nya. Oke, berarti persamaan yang atas biar sama koefisiennya, kita kali 2, yang bawah kita kali 1. Oke, kita kali 2, semuanya kedua ruas, 2M min 4N min 2K itu sama dengan 8, yang bawah tetap 2N min 2K sama dengan, plus ya, sama dengan 1. Oke, karena tandanya beda, kita tambah. Oke, K-nya habis, berarti di sini jadinya 2M min 4 ditambah 2 berarti min 2N sama dengan 9. Atau dengan kata lain, karena kita butuh M min 2N, M min N, berarti ini kita bagi 2. Berarti M min N itu sama dengan 9/2. Nah, bentuk M min nya sudah dapat. Kita masukkan ke yang ditanyakan, 5 pangkat M min N. 5 pangkat M min N ya sama aja dengan 5 pangkat 9/2. Oke ya, 5 pangkat 9/2 itu kan berarti 5 pangkat 4,5, atau bisa kita tulis 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat setengah. 5 pangkat 4 adalah 625 ya, lihat sama dengan atasnya tadi. Sedangkan 5 pangkat setengah, ingat setengah itu, pangkat setengah adalah bentuk akar kan sebenarnya, berarti 5 pangkat setengah itu adalah akar 5. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke teman-teman, itulah kumpulan 10 soal eksponen from zero to hero part pertama. Jangan lupa dukung terus channel kreatifmatematika.com dengan subscribe, komen, dan share jika video ini bermanfaat. Oke, sampai ketemu lagi di video pembahasan berikutnya. Ciao.